Assalamualaikum Hanikus semuanya, selamat sore sih kalau sekarang ini aku take-nya ya. Jadi hari ini aku belajar bikin in-depth reporting. Kalau berdasarkan beberapa sumber, in-depth sama feature sebenarnya aku agak nek orang Jawa bilang jumbo ya antara dua hal tersebut, dua jenis karya jurnalistik tersebut. Tapi kalau feature aku sering bikin. Setahu aku feature itu kayak jurnalisme ini sastrawi gitu, jadi kayak penggunaan kosakatanya juga sastrawi, angle-angle yang diambil tuh juga kayak sesuatu yang menarik kayak gitu ya. Aku baca kompas.com nih, kalau feature itu kadang dianggap berita, kadang juga bukan katanya gitu kan. Feature itu biasanya berisi kisah, ditulisnya secara deskriptif, yang bertujuan nggak cuma mengabarkan tapi juga menggugah emosi pembacanya. Sementara kalau in-depth itu berita yang mendalam, dikembangkan dari berita yang sudah ada. Biasanya membahas suatu peristiwa atau kejadian dari perspektif tertentu. Nah, ini boleh opini dari pakar atau ahli gitu ya. Kalau in-depth tuh boleh mengedepankan sebuah opini dari pakar atau ahli. Nah, hari ini aku bikin in-depth reporting yang kaitannya sama Pilkades sistem elektronik atau e-voting gitu ya, Pilkades e-voting. Semoga berhasil, ikutin terus apa yang aku lakukan atau step-stepnya gitu ya. Haniku semuanya, mari kita belajar sama-sama. Anjay, selebel. Jadi untuk tahap yang pertama aku nulis naskah dulu. Nulis naskah gitu kan, ngumpulkan dari insert-insert yang ada, aku deskripsikan, aku narasikan semuanya, terus juga menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, paragraf satu dengan paragraf lainnya gitu ya, biar menjadi sebuah cerita yang runut, yang berturut gitu loh, nggak kemudian lompat-lompat kayak gitu. Kadang yang jadi tantangan tuh ya itu sih, lompat-lompat gitu, karena kita punya insertnya tuh statement dari narasumber kita kan beda, selang waktunya berbeda, kadang pertanyaannya pun berbeda gitu. Tapi gimana caranya agar cerita kita tuh tetap runtut meskipun statement dari narasumber itu berbeda-beda. Nah, itu tantangannya. Ini alhamdulillah aku ada beberapa, kemudian karena terlibat langsung pas pilkada serentak, jadi kayak lebih ada punya gambaran lah di otak. Nah, tantangan berikutnya adalah menulis bukan sebanyak mungkin ya, seefektif mungkin gitu, tapi pesannya nyampe. Nah, itu tantangan dari nulis in-depth gitu kan, atau nulis apapun lah, bahkan nulis berita pun juga kayak gitu. Tantangannya adalah apa yang ada di otak kita ini bisa sampai tanpa harus bertele-tele, tanpa harus menghilangkan sebuah fakta dan sebagainya. Itu tantangan keduanya. Tantangan yang ketiga adalah lapar. Oke, kita lanjut aja deh. Tahap pertama udah, nanti kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu recording dan editing. Ikutin terus ya Haniko. Oke Haniko, aku sudah menyelesaikan naskah dari in-depth reporting ini dan sekarang saatnya rekaman ya. Tapi sebenarnya ada satu kendala sih, ruang rekamannya itu gelap gitu ya. Semoga nanti kita bisa lancar lah dalam membaca in-depth reporting ini ya. Terus nanti setelah membaca atau merekam in-depth reporting ini, kita akan olah dan balik lagi ke tempat ini yang cukup terang ini gitu ya. Oke, let's go. Alright Haniko, I've been in the recording room dan sekarang saatnya kita merekam apa yang sudah aku tulis tadi. Namanya juga belajar gitu ya. Jadi ya kalau masih naskahnya masih kayak belum sempurna atau masih belum bagus ya harap maklum. Ini pencahayaannya cuma dari komputer, layar komputer. So ya terimalah aku apa adanya ya. Cek. Sejak pertama kali digelar yakni 1955 hingga hampir 7 dekade, pemilihan umum di Indonesia Sejak pertama kali digelar yakni tahun 1955 hingga
Sejak pertama kali digelar yakni tahun 1955 hingga Sejak pertama kali digelar yakni tahun 1955 hingga hampir 7 dekade, pemilihan umum di Indonesia belum pernah menjajal sistem elektronik atau e-voting dalam skala nasional. Padahal untuk skala lokal sebenarnya e-voting sudah beberapa kali diterapkan. Yang menjadi pionir adalah dusun di Jembrana, Bali pada tahun 2009. Desa Babakan Wetan, Bogor menyusul menerapkan sistem tersebut, namun pada jarak waktu yang cukup lama yakni pada 2017. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Magetan Suprawoto meyakinkan masyarakat bahwa digitalisasi pemilu memiliki lebih banyak keuntungan baik saat maupun pasca pelaksanaan. Peranti pemilihan seperti monitor komputer, prosesor, dan mesin-mesin lain dapat digunakan berulang kali untuk pemilu dan pilkada. Juga dapat dialihfungsikan menjadi media pembelajaran. Berbeda dengan kertas yang hanya akan menjadi barang bekas dan tidak dapat digunakan kembali. Tim Liputan RRI Madiun. Mereka hanya perlu menekan foto pada layar. Mereka hanya perlu menekan tampilan foto pada layar. Mereka hanya perlu menekan foto pada tampilan layar, lantas mengonfirmasi dengan ya atau tidak. Dan selesai. Oke Aniko, jadi kayak gitu tadi proses merekam. Kadang ada kalimat-kalimat yang ditambahkan. Pas udah baca tuh kayak, oh ini kayaknya pas deh kalau ditambahin kayak gini gitu. Kalau udah baca naskah, saatnya kita meramu rekaman tadi dengan insert dari statement-statement narasumber gitu ya. Dan juga menambahi efek-efek ataupun juga instrumen-instrumen musik. Oke, kita kembali ke tempat yang jauh lebih terang. Dan saatnya kita mengedit rekaman kita tadi ya. Caranya ya tinggal, karena komputer ini semua terhubung satu sama lain. Jadi kita bisa ngambil dari sini, kita edit kayak gitu. Kita potong yang salah-salah. Terus juga kita tambahin insert-insertnya. Nanti ditambahin juga efek-efek ataupun juga musik ya, instrumen gitu kan. Udah deh. Biasanya proses ini lebih dari 2 jam sih, tapi tergantung juga. Kadang harus nyamain volume, kadang harus membersihkan kebisingan dan lain sebagainya, itu tergantung juga gitu. Kalau insertnya udah clear, terus volume antara narasi dan insert itu udah sama, udah lebih gampang. Kayak gitu. Apalagi kalau kita hafal tadi salahnya di mana kayak gitu. Itu kan bisa ditandai sebenarnya. Jadi tapi cara masing-masing orang untuk editing tuh beda-beda gitu. Kalau aku nggak biasa untuk menandai tapi dengerin lagi gitu kayak. Oke, mixing udah selesai dan biasanya untuk ditayangkan ini aku harus membuat pengantar yang nanti akan dibacakan oleh penyiar. Pengantar yang di print dan nanti dibaca sama penyiarnya. Ini akan tayang di lokal Madiun tanggal 17 atau hari Minggu. Dan penayangannya itu untuk tanggal 17-nya siang jam 1, dan paket ini dikirim juga ke RRI Surabaya, udah dikirim lewat email. Seperti itu. Kalian pengen dengar hasilnya? Ini dia.
Sejak pertama kali digelar yakni tahun 1955 hingga hampir 7 dekade, pemilihan umum di Indonesia belum pernah menjajal sistem elektronik atau e-voting dalam skala nasional. Padahal untuk skala lokal sebenarnya e-voting sudah beberapa kali diterapkan. Yang menjadi pionir adalah Dusun di Jembrana, Bali pada tahun 2009. Desa Babakan Wetan, Bogor menyusul menerapkan sistem tersebut namun pada jarak waktu yang cukup lama yakni 2017. Sementara berselang 2 tahun, 2 daerah di Jawa Timur antara lain Kabupaten Lumajang dan Magetan memutuskan mengambil langkah berani tersebut. Di Magetan, e-voting kepala desa tahun 2019 diklaim sukses dalam penyelenggaraan. Indikator kesuksesan e-voting di Magetan adalah tidak ada sengketa yang timbul usai gelaran penentuan pemimpin desa tersebut. Keberhasilan pada Pilkades 2019 ini lantas menjadi acuan pelaksanaan Pilkades 2023. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Magetan Suprawoto meyakinkan masyarakat bahwa digitalisasi pemilu memiliki lebih banyak keuntungan baik saat maupun pasca pelaksanaan. Peranti pemilihan seperti monitor komputer, prosesor, dan mesin-mesin lain dapat digunakan berulang kali untuk pemilu dan pilkada. Juga dapat dialihfungsikan menjadi media pembelajaran. Berbeda dengan kertas yang hanya akan menjadi barang bekas dan tidak dapat digunakan kembali. Tahun 2023 ini kita ulang lagi melakukan pilihan kepala desa melalui e-voting. Keuntungannya adalah komputer yang kita gunakan bisa digunakan nantinya untuk laboratorium, untuk putra-putri kita kalau latihan. Tetapi kalau kita menggunakan sistem coblos, hasilnya hanya kertas dan habis itu dibuang dan biayanya sangat mahal. Bupati Suprawoto melanjutkan, penghematan yang terjadi bahkan mencapai 50% berdasarkan data BRIN tahun 2014. Pemungutan suara menjadi lebih sederhana dan perhitungan suara akan jauh lebih cepat. Selain itu, berkaca kepada kasus Pilpres 2019, pilihan e-voting juga bisa mengantisipasi banyaknya korban berjatuhan dari pihak panitia pemilu akibat kelelahan. Begitu juga mengantisipasi kendala seperti rusaknya kotak suara pada saat distribusi ke daerah. Pemkab Magetan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD menyatakan jika pada 2023 target Pemkab meningkat, bukan hanya sukses pelaksanaan namun juga sukses prestasi dan ekonomi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas PMD Eko Muryanto. Tercatat 8 daerah telah mengajukan permohonan kunjungan untuk studi tiru ke Magetan. Ada 8 dari Lombok Tengah, Lombok Utara, kemudian Pasir, termasuk dari Kemendagri dan Provinsi untuk hariannya. Kecemerlangan prestasi ini bukan berarti absen kendala. Di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Magetan misalnya, sempat muncul masalah pada mesin pencetak kode batang atau barcode. Tenaga teknis lapangan TTL yang bertugas di Desa Ngujung, Arwanda, menjabarkan cetakan barcode dari printer terpotong sehingga tidak dapat dibaca oleh mesin pemindai atau scanner. Jadi kendala tadi itu terdapat di scan barcode-nya. Agak susah terbaca karena tadi kepotong kayak gitu. Maka dari itu kami ganti untuk printernya, kemudian di scan-nya bisa lagi. Cadangan tadi saya konfirmasi ke DPMD, itu alatnya sendiri sudah dikirimkan langsung dari DPMD. Memang tampak minor, namun ternyata hal ini menciptakan perlambatan pada antrian di salah satu dapil. Jarak waktu ketertinggalannya bahkan hampir 2 jam. Meski demikian, nyatanya sistem ini dianggap jauh lebih efektif dibanding mencoblos. Mulai dari lansia seperti Jumingan 62 tahun hingga pemilih muda Afifah 23 tahun mengaku lebih menyukai sistem elektronik. Mereka hanya perlu menekan foto pada tampilan layar, lantas mengonfirmasi dengan ya atau tidak, dan selesai. Wonten penilaian, ini gambar. Besar gambarnya ya? Besar. Nyoblos yang manual itu kan butuh beberapa lembar gitu ya. Itu menurutku nggak praktis. Tapi kalau ini praktis, tinggal nomor aja, terus sama dikasih barcode hasil pemilihannya. Saat ini di Jawa Timur, total 4 kabupaten kota telah menerapkan e-voting. Namun entah harus menunggu berapa dekade lagi sampai seluruh kabupaten kota berani menggunakan sistem ini. Saat negara lain bahkan sudah mulai menjajal internet voting atau iVoting. Indonesia seolah masih kekeh berkertas.
Jika daerah kecil seperti Magetan berani menerapkan sistem ini, lantas apa yang masih menjadi ketakutan dalam meningkatkan skala pelaksanaan? Tim Liputan RRI Madiun.